Oke, eh, hari ini kita akan bicara tentang persatuan di dalam keluarga. Jadi kita akan bicara tema keluarga di bulan ini. Dan biasanya ketika kita masuk ke bulan di mana kita bicara secara spesifik tentang keluarga, ada rupa-rupa reaksi yang muncul di jemaat. Ada yang masih jauh dari pernikahan bilang, ini nggak relevan dengan saya. Ada yang sudah berada di dalam pernikahan biasanya ngomong, terlambat. Terus buat oma-oma yang ada di sekitar kita, para tante, senior yang ada di sini, apalagi mereka bisa bilang, ini tinggal sisa-sisa, ngapain lagi kita ngomongin tentang keluarga. Hari ini saya berharap kita bisa mengubah pandangan kita itu. Karena apa yang mau kita bagi sekarang ini, itu tidak selalu hanya berurusan dengan keluarga kita secara fisik. Ini bisa berarti home kita, ini bisa berarti keluarga di dalam perusahaan kita, siapa yang kita bina, siapa yang kita bangun. Ini semua applicable dengan apa yang kita hadapi sehari-hari. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi sedikit bantuan supaya kita bisa lebih fokus untuk belajar tentang keluarga ini. Baik, nggak ada tempat yang lebih baik untuk mengerti tentang keluarga selain dari Kejadian 1. Nah, banyak sekali perdebatan tentang Kejadian 1 ini, saudaraku. Ada yang bilang bahwa Kejadian 1 ini ditiru dari buku tertentu, ada yang bilang Kejadian 1 ini nggak nyambung sama sains. Tapi saya mau bicara ini, bahwa Kejadian 1 itu memang bukan tentang sains dan ilmu pengetahuan. Kejadian 1 itu menceritakan rencana Allah dalam penciptaan alam semesta ini dan manusia. Oleh karena itu melihat ini jangan melihat sebagai source of science, tapi lihat ini sebagai sebuah motivasi untuk mengerti mengapa Allah menciptakan kita. Amin. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Tim multimedia boleh bantu saya? Di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sadari ini, saudaraku, bahwa ketika Allah menciptakan manusia dan alam semesta ini, Dia punya rencana dalam pikirannya. Dia punya rencana, dia rapat dulu, saudaraku. Dia banyak yang menafsirkan ini rapat dengan para malaikat. I don't believe that. Karena tentu saja Tuhan tidak minta pendapat dari bawahannya dong. Mana ada teman-teman di sini yang punya mungkin asisten rumah tangga terus kemudian mau beli furniture. Apa minta pendapat mereka? Saya kira enggak ya. Jadi dengan demikian ini rasanya bukan rapat dengan para malaikat, tetapi rapat di dalam the triune God. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Dan mereka saling berbeda. Dan kitab Yohanes menjelaskan itu juga. But irrelevant dengan apa yang mau kita bicarakan sekarang. So I'll skip that. Ya. Tapi intinya adalah itu. Allah rapat dulu. Sebelum dia memutuskan untuk menciptakan manusia. Di situ dikatakan apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa itu selalu bicara tentang kemuliaan Allah. Jadi ketika manusia diciptakan, ada refleksi kemuliaan Allah di dalam ciptaannya itu. Sebegitu spesialnya kita yang diciptakan berbeda dengan yang lain. Kalau boleh catat ayat-ayat sebelumnya di situ Allah selalu bilang begini, berfirmanlah Allah, biarlah tanah mengeluarkan bla 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 bla. Biarkan benih tanah mengeluarkan bla 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 bla. Allah hanya berfirman. But this time no. Sebelum menciptakan manusia, Allah rapat dulu. Dia planning dulu semuanya dengan hati-hati. That's how special you are. Ya, luar biasa. Lalu apa? Diciptain buat iseng-iseng? No. Diciptakan supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara. Diciptakan dengan suatu misi tertentu. Menjadi pengelola alam semesta ini. Itu sebabnya setelah diciptakan manusia, dia nggak ditaruh di surga. Dia ditaruh di mana? Di Taman Eden. Di taman di mana Allah sudah persiapkan pekerjaannya. Sadari itu ya teman-teman ya. Jadi pekerjaan yang kita garap sekarang ini, apapun itu. Jualan mobil, jualan kain, bangun rumah, jualan narkoba, itu enggak. Maaf. Ya, tapi kalau yang lain-lain itu adalah pekerjaan Allah yang dititipkan bagi kita.
Allah punya misi bagi dunia ini melalui pekerjaan kita itu. So do it carefully. Perhatikan itu baik-baik. Ya, paham ya saudaraku ya? Ayat 27 itu hanya implementasinya. Bahwa Allah benar-benar menciptakannya. Seperti itu. Laki-laki dan perempuan. Next, kita lihat ayat ke-28. Di situ dikatakan, menarik sekali. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka. Lihat ya. Itu misinya tuh. Misi yang Allah titipkan buat kita adalah apa? Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu misi kita. Tapi sebelum Allah memberi misinya kepada kita, apa yang dia lakukan? Dia memberkati kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita diberkati karena Allah punya misi sama kita. Oke? Kita diberkati tidak pernah untuk diri kita sendiri. Kita diberkati karena Allah punya rencana dalam hidup kita. Jangan pakai itu hanya untuk kepentingan kita sendiri. Oke? Karena untuk itu Allah memberkati kita. Dan gak usah bujuk-bujuk Allah untuk minta diberkati. Kenapa? Karena dia tahu. When He gave you a mission, He will bless you. Oke? Berkat itu adalah kelengkapan untuk misi. Nah, sayangnya kita doyan berkatnya. Misinya kagak. Ya kan? Jadi setelah dapat berkatnya kita biasanya kabur. Ya, misinya gimana? Entar kalau ada waktu. Suruh siapa Tuhan kasih saya kepercayaan untuk mengelola berkat ini? Kan harus diurus. Pabrik itu harus diurus, saudaraku. Lupa misinya. Ya. Nah, kalau di surga ada KPK, kita semua dipanggil. Ya dong, kalau Tuhan kasih berkat buat kasih jalanin misinya, kita ambil berkatnya, misinya kagak. Wah, Tuhan untung enggak ya, Tuhan maaf ngasih memang sur. Gua paling pertama kayaknya. Enggak, Deng. Oke, itu misinya. Tapi menarik sekali enggak, teman-teman? Lihat apa yang saya bold di situ. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Oke, kalau terjemahan aslinya itu katanya be fruitful, berbuahlah. Kalau saya melihat ini sebagai membentuk keluarga. Jadi menarik sekali. Gak usah takut dengan berkat, karena Tuhan kasih berkat sesuai dengan misi yang Dia percayakan kepada kita. Amin. Dan setelah itu, selain Tuhan menaruhkan berkatnya buat kita, strategi yang Dia pilih adalah apa? Membentuk keluarga. Membentuk keluarga, bukan dengan bikin gereja, enggak, bikin keluarga. Jadi segitu pentingnya keluarga di mata Allah. Begitu pentingnya di mata. Enggak heran sekarang ini yang menjadi serangan utama adalah apa? Keluarga. Keluarga. Kenapa? Kalau keluarga diserang, misi Allah kagak jalan tuh. Ngerti ya? Pay attention pada keluarga kita. That's the whole thing. Itulah intinya. Karena strategi yang Tuhan pilih di situ adalah keluarga. Kurang keras di kitab Kejadian pasalnya yang kedua, Allah malah bilang gini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saya sangat percaya bahwa Alkitab kita itu ekonomi Allah banget, saudaraku. Jadi artinya apa? Apa yang ditulis di dalam Alkitab itu precise. Nggak bisa dikurangin dikit pun dan nggak perlu ditambah sedikit pun. Kalau ini dicatat, ada maksudnya. Apa sih maksudnya dibilang tidak baik bagi seorang manusia itu seorang diri saja? Ini mengkontraskan dengan segala sesuatu yang terjadi di kitab Kejadian 1. Setiap kali setelah sesuatu itu diciptakan, Allah dikatakan di dalam firman Tuhan, Allah melihat segala sesuatunya dan itu baik. Tapi di sini pertama kali Allah bilang tidak baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Sadar ya, betapa pentingnya keluarga di mata Allah. Amin. Jadi saudaraku, misi Allah bagi kita adalah apa? Berkuasa di atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Intinya adalah kelola bumi ini dengan penuh tanggung jawab. Tetapi strategi yang Allah pilih adalah keluarga. Jangan pandang enteng keluarga kita.
Membentuk keluarga itu bukan hanya konsekuensi natural karena kita udah pacaran sekian lama. Itu terlalu murahan. No. Membentuk keluarga adalah bagian dari sebuah rencana Allah yang super penting dan super besar. Nah, kalau kita lihat wajah-wajah teman-teman kita yang sudah menikah, penuh penderitaan, bukan? Ya, kok lucu ya? Kenapa Tuhan pilih strateginya adalah membentuk keluarga, but it's so damn difficult. Susah sekali untuk mempertahankan keluarga, untuk bertahan bagi keluarga. Boleh tanya sama teman-teman, kadang-kadang senyum kita hanyalah senyum yang terpaksa. Ya, istri-istri tentu melirik suaminya dengan itu, lu terpaksa nggak lu? Cari mati lu ya. Enggak, saudaraku ya. Kayak gitu. Tapi akui, benar nggak sih? Bukan hanya di dalam keluarga, di dalam mempertahankan hubungan adalah sesuatu yang luar biasa sulitnya. Makanya saya pilihkan lagu karangan Anji ini, saudaraku. Judulnya Putus atau Terus. Nggak usah diputerin, saudaraku. Lihat aja teksnya. Nah, ini katanya kan, coba tanyakan. Aduh, saudaraku, ini lagu cengeng banget ya. Dinyanyikan oleh siapa? Judika kalau nggak salah ya. Tapi remake-nya antara Unmesh dengan Mahal ini tuh keren banget, bro. Wah, cukup. Saya ngelantur. Kita lihat ini. Ini kata-katanya luar biasa banget loh buat saya. Ini mengajar saya luar biasa banget. Yuk, baca yuk. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Don't ask your neighbor. Don't ask anyone else, your pastor, whatsoever. Tanya hatimu sendiri. Apakah kita putus atau terus? Buset nggak? Serem kan? Kita sedang mempertahankan hubungan atau hanya sekedar menunda perpisahan? Saudara, di mana hal menarik yang perlu kita pelajari? Sadar nggak sih? Mempertahankan hubungan dengan menunda perpisahan itu adalah hal yang dari luar sama. Dari luar sama. Kita tetap sama-sama menikah. Tapi kita hanya menunggu kematian. Why? He's so freaking annoying. Mati lebih baik. Amin. Gitu katanya kan? Itu menunda perpisahan. Kita cuma nunggu sampai waktu tertentu. Tapi hubungan itu sudah mati jauh. Tanya dalam hati kita masing-masing, what are we doing dalam hidup kita ini? Apakah kita sekedar menunda perpisahan? Sebab kalau kita mempertahankan hubungan, maka hubungan itu harus terjadi. Dan itu yang kita mau pelajari sekarang. Dan ini saudaraku, gak bisa nanya Pastor Andi. Gak bisa nanya konselor terhebat di dunia. Gak bisa. Ini nanya pada hatimu. Do you still love her? Do we still love each other? Yang tahu itu cuman kita. Di foto Instagram bisa manis dan luar biasa indahnya. Di dalam kamar bisa tetap bertidur bersama-sama. Tapi dalam hati kita, do we really still have that relationship or not? Itu poin yang ingin saya bawa sekarang. Apakah kita sedang bersandiwara atau tidak? Bahkan di tengah-tengah gereja. Ngerti ya saudaraku ya? Lihat betapa pentingnya ini. 15 menit men, buset. Lalu saya search. Kira-kira apa 7 alasan kenapa orang tetap berada di dalam pernikahan? Oke? Meskipun tidak bahagia. Yang pertama karena anak. Mulia banget ya. Demi anak kita bertahan. Tahukah saudara bahwa ketika hubungan itu sudah tidak ada, maka yang turun ke anak-anak kita itu hanya hal-hal yang negatif. Karena yang mereka bisa rasa adalah apa yang ada di dalam hati kita. Nggak ada lagi kasih di sana, nggak ada. Yang ada hanya kedinginan. Dan itu turun kepada. Nggak heran mengapa anak muda zaman sekarang di seluruh dunia kalau ditanya, jarang ada yang mau menikah. Apalagi punya anak. Mereka bilang, my dad, my mom stay married, but they don't love each other anymore. Why do we need children?
Yang pertama, karena anak. Karena tidak ingin menyakiti hati pasangan. Buset, dengan mematinya sebuah hubungan, kita sebenarnya sedang menyakiti pasangan kita. Dan kita sedang saling membunuh sebenarnya. Dilarang agama. Keren banget ini. Bersyukurlah kita orang-orang Kristen yang dilarang cerai ya. Tapi kalau kita mempertahankan pernikahan gara-gara ini, hidup kita akan seperti neraka di dunia ini. Takut dihakimi. Apalagi kita nih, masyarakat timur, masyarakat Indonesia, paling takut digosipin orang kan. Gila loh, dia cerai loh, dia aduh ngeri gitu, kayak gitu. Alasan keuangan. Kalau gue cerai dari dia, terus siapa yang biayain mobil gue? Terus siapa yang biayain gaya hidup gue? Sedih kan? Betapa murah misi Allah ditukar menjadi alasan-alasan yang mengerikan ini. Butuh identitas. Karena sebagus-bagusnya menjadi istri dari juragan tertentu, jauh lebih keren daripada jadi janda. Yang ketiga, takut ketidakpastian. Apa nih maksudnya? Menikah aja udah menderita. Terus kalau cerai apa bahagia? Belum tentu lagi. Ya udah mendingan ini, tahan-tahan. At least gue bisa makan. Sounds familiar? Banyak sekali kita yang mempertahankan pernikahan, banyak sekali yang end up menjadi seperti ini. Ngeri enggak? Ngeri enggak? Nah, berita bagus buat kita semua. Di dalam sebuah keluarga, baik itu yang belum mulai, sudah mulai, atau bahkan anak-anaknya sudah panjang. Nggak ada kata terlambat. Karena memperbaiki hubungan itu selalu relevan. Baik kita yang sudah sangat tua ataupun enggak, sebelum ajal menyambut kita, kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki. Oke? Jadi teman-teman, ini tetap relevan. Nah, apa penyebabnya kita punya ini? Ada 3 konsep keliru tentang kesatuan. Karena keluarga bicara kesatuan, unity, dan ketika unity itu pecah, ini yang terjadi, saudaraku. Ya, kesakitan ini. Yang pertama adalah apa? Kita selalu mengatakan bahwa kesatuan itu artinya sama dalam segala hal. Kalau pergi kemana-mana matching bajunya, kayak Chandra dan istrinya. Revi. Dan sekarang anaknya, tapi anaknya belum matching tuh. Kayak gitu, kemana-mana matching, betul? Oh ya bagus, kelihatannya lucu ya, buat hiasan dinding lucu banget gitu, keren. Matching sama-sama biru atau apa. Tapi itu bukan kesatuan. Hanya ketika kita pakai baju yang sama, itu nggak berarti kita satu dalam banyak hal. Itu bukan kesatuan. Unity tidak ditunjukkan dari itu. Apalagi kesatuan adalah sepakat dalam segala sesuatu. Tanya deh sama om tante di tempat ini, berapa sering kita berantem suami istri. Tidak sepakat dalam banyak hal. Kesatuan sama sekali bukan sepakat. Kesatuan, kalau kita tidak sepakat, jangan terintimidasi bahwa kalau gitu saya sedang mengancam kesatuan. No, sama sekali tidak. Justru ketika kamu mendiamkan perbedaan dan tetap tidak mengurusi ketidaksepakatan, itu sedang membunuh kesatuan. Jadi sangat kebalik untuk menganggap bahwa kesatuan artinya sepakat dalam sesuatu. Dan ini yang saya ingin perlihatkan baik-baik sama teman-teman. Kesatuan itu berarti mengerjakan sesuatu bersama-sama. Itu konsep yang sangat keliru. Konsep yang sangat keliru. Saya pilih gambarnya ini dengan hati-hati. Yuk perhatiin gambarnya yuk. Lihat si bapak lagi apa? Baca. Si mama nonton. Anaknya ngerjain PR. Anak yang satu lagi ketutup sama teks, kagak kelihatan. Sorry teman-teman. Tapi mereka berada di dalam satu ruangan. Itu unity. Tidak harus mengerjakan segala sesuatu yang sama, bersama-sama, nggak harus. Kalau istri saya nggak suka badminton, nggak usah saya paksa kali. Kayak gitu. Ya toh, kalau dia memang nggak suka ini, lu mengancam kesatuan lu, nggak sama, nggak usah disama-samain. Tapi keluarga ini memperlihatkan apa? Mereka bisa berbuat sesuatu yang berbeda, tapi tetap nyaman bersama-sama. Itu yang penting, saudaraku. Bahwa kamu tahu kamu dan pasanganmu berbeda, tapi kamu tetap bisa nyaman with each other. Itu yang penting. Itu unity.
Ngerti ya teman? Nggak perlu harus sama. Nggak perlu harus seragam. Seragaman, sama, dan lain sebagainya itu bagus buat sincahan. Waktu foto, keren gitu kan. Ya enggak. Tapi dalam hidup, nyebelin banget. Contoh, saya tuh paling jelek pakai baju warna pink. Tapi karena Valentine, harus bareng-bareng. Pakai baju pink. Jijik lagi gitu kan. Dan saya terlihat di foto dengan muka yang menyebalkan. Buat apa? Oke, nggak perlu. Nggak. Istri saya nggak pernah maksa saya pakai baju apa. Tenang, dia wanita yang luar biasa banget. Kenapa? Karena dia ada di depan saya. Anyway, saudaraku yang kukasihi, ekspektasi yang tidak realistis, itulah yang mendorong sebuah hubungan pada sebuah kekecewaan, pada sebuah keraguan-raguan, pada sebuah kerusakan tingkat dewa, yang pada akhirnya membawa kematian pada hubungan itu sendiri. Ya, sadari ini saudaraku. Semua berawal dari ekspektasi yang tidak realistis. Seperti apa ekspektasi yang realistis? 3 hal sebelumnya. Mohon next slide sebelumnya, mohon, sorry. Ini ekspektasi yang tidak realistis. Bahwa kesatuan berarti sama dalam segala sesuatu. Begitu beda, gak boleh. Kesatuan itu artinya sepakat dalam segala sesuatu. Kesatuan berarti mengerjakan sesuatu bersama-sama. Ketika saya mau menikah dengan istri saya, kita punya sebuah masalah yang sangat serius. Yaitu apa? Dia gak suka makan daun wanshui. Dan saya oke-oke aja. Dan kita sama-sama suka Vietnamese roll. Di mana ada daun wanshui di situ kan. Nah ketika kami mau makan, terus saya bilang, oh kamu gak suka ya? Saya angkat itu, daun wanshui-nya. Terus ada yang komentar, gila ya kalian ya, mau menikah. Dari makanannya aja udah gak cocok. Duh, apa urusannya? Halo, don't have unrealistic expectation. Kamu gak harus sama dengan pasanganmu. Urusan daun wanshui doang, cuman sebiji tinggal diangkat, buang, selesai. Do not have unrealistic expectation. It kills relationship. Oke? Justru sikapi perbedaan kalian, lihat perbedaan kalian, hadapi perbedaan kalian. Tolerate. Itu kata kuncinya untuk mempertahankan hubungan. Bukan membuat dia menjadi sama dengan kamu. Pernah lihat orang yang punya 2 kaki kiri? Jatuh selalu ke kanan. Penting sekali kaki kiri dan kaki kanan berbeda. Supaya kita bisa berdiri tegak. Kalau enggak, jatuh. Amin. Amin. Perbedaan itu penting. Kalau enggak ada perbedaan, justru kita tidak bisa bersatu. Hargai perbedaan itu. Tapi sikapi dengan hati-hati. Amin. Sekarang mengerti kan mengapa mobil itu ada gas, ada rem. Kalau gas dua-duanya, kalau rem dua-duanya, nggak kemana-mana tuh mobil. Harus ada dua-duanya. Harus ada dua-duanya. Perbedaan itu penting. Ya, Yohanes 17. Apa yang harus kita lakukan? Apa kata Alkitab tentang supaya kita bisa bersatu dengan ini? Nah bagian ini kalau boleh saya minta waktu sedikit. Bagian ini penting banget, saya perlu jelaskan dengan hati-hati. Yohanes 17 adalah doa Yesus. Sadar gak teman-teman bahwa doa Yesus ini adalah satu-satunya doa yang dicatat oleh Alkitab. Yesus berdoa bagi kita. Ya, dan di dalam doanya ada kata-kata ini. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Tuhan Yesus sendiri berdoa supaya kita bisa satu. Jadi tidak ada persatuan yang tidak dimulai dari doa. Oke? Jadi ketika kita sering slack sama pasangan, cek. Mungkin kita lupa. Kita udah lama gak pernah berdoa untuk kesatuan ini. Natur kita teman-teman. Natur kita adalah egois.
Natur kita hanya didesain untuk bisa melihat dari sudut pandang kita sendiri. Kita nggak bisa lihat dari sudut pandang orang. Kalau sesekali kita bisa mencoba melihat itu, syukur, puji Tuhan. Tapi natur kita adalah melihat dari kacamata kita sendiri. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita bisa berdoa buat persatuan di tengah keluarga. Kenapa penting? Karena dengan berdoa kita berhubungan dengan Tuhan, dan Tuhan bisa melihat dengan lebih fair. Tuhan bisa menegur kita dengan fair. Cerita yang saya sering bagikan tentang anak saya itu adalah itu kan ya, bahwa satu kali saya marah sama dia. Terus ketika saya marah sama dia merasa takut dan kemudian dia coba minta maaf. Tapi kan saya masih marah ya, gengsi dong, marah gitu. Jadi saya nggak mau menanggapi dia dan dia tidur nangis di dalam kamarnya. Sampai istri saya bilang, tuh lihat anak kamu tuh, biarin. Biar dia tahu gimana rasanya menyakiti hati orang tua. Buset, sadis ya. Dan kemudian ketika saya berdoa, saya ditegur Tuhan. Terus saya ngomong sama dia, Jos, maaf ya, tadi papa marah banget gini. Terus dia nanya, kenapa papa bisa tiba-tiba minta maaf? Saya bilang, ya tadi papa berdoa, Tuhan tegur papa. Terus dia komentarnya apa coba? Gila ya, cuman Tuhan yang bisa tegur papa. Sadis nggak teman-teman? Kata-kata itu bikin saya terkesima banget. Saya pikir, iya ya. Kalau cuman Tuhan yang bisa tegur saya, buset, saya berada di ambang bahaya banget ya. Hah? Udah gak ada lagi orang yang saya dengar di dunia ini. Ngeri banget gak sih itu teman-teman? Kayak gitu loh. Tapi ketika kita bicara dengan Tuhan, Tuhan bisa dengan fair menilai. Lu kebangetan. Dan saya gak bisa ngelawan itu. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi berdoa untuk kesatuan. Berikutnya, Efesus 4. Ini mohon maaf nih, Ko Isman, rada mundur dikit nggak apa-apa ya. Penting banget soal ini. Efesus 4. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan oleh Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah melihat kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Buset, kalau baca ayat ini kayaknya gak nyambung banget sama apa yang kita bicarakan kan ya. Makanya kadang-kadang saya suka menampilkan ayat bahasa Inggris. Bukan karena so Inggris. Karena di dalam bahasa Inggris kadang-kadang ayat-ayatnya jadi lebih clear. Ayat ini yang kedua khususnya. Bicara tentang bearing with one another in love. Saling menanggung satu sama yang lain. Kata saling menanggung itu nggak muncul di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi kata kunci di dalam kesatuan dalam keluarga adalah apa? Kerelaan kita untuk mau saling menanggung. Menanggung apa? Menanggung beban. Hal yang tidak suka, tapi itu menyenangkan istrimu, menyenangkan suamimu, menyenangkan pasanganmu. Saling menanggunglah satu sama yang lain. Oke? Dan sebaliknya juga begitu. Bearing with one another. Kolose 3 ayat 13. For bearing one another. Lagi-lagi diperingatkan di situ. Saling menanggunglah. Jadi kata kunci kedua untuk menuju kesatuan di dalam keluarga adalah apa? Yang pertama tadi berdoa untuk itu. Dan yang kedua, kerelaan kita untuk mau saling menanggung satu sama yang lain. That's very important. Waktu kita tidak mau saling menanggung satu sama yang lain, hubungan sedang kita hancurkan. Hubungan sedang kita rusak sejadi-jadinya. Matius 7, ini penting banget nih. Ini terutama untuk saya tadi, cerita saya dan Jos tuh ya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Kata kunci ketiga di dalam langkah-langkah menuju kesatuan dalam keluarga adalah keluarkan selumbar dari matamu. Bukan dari mata pasanganmu, bukan dari mata istrimu. Tegurlah dirimu sendiri, edify yourself sebelum kamu menegur orang lain. Next, maaf, lupa. Nah, itu dia. Tegur dirimu sendiri dulu. Yuk, jujur ngomong sama saya hari ini. Berapa sering kita ketika mendengar firman Tuhan, diberitakan di atas firman ini, reaksi yang muncul adalah, tuh ini mah buat Revi nih.
bener banget ini buat Revi. Ini Revi banget nih. Mudah-mudahan saya berdoa supaya Tuhan mengolah firman ini dan menegur dia sehabis-habisan. Ladies and gentlemen, saya tidak pernah menyangkal kemampuan Tuhan untuk menegur orang. Tapi kalau Tuhan mau negur Surya, dia ngomong sama Surya. Setuju? Dia nggak ngomong sama Jos buat ngasih tahu Surya. Kecuali Tuhan udah bohwat. Surya diomongin nggak dengar-dengar. Ngerti ya? Jadi kalau saya mendengar firman Tuhan yang menegur, itu buat siapa? Saya. Bukan buat orang lain. Oh tapi dia begitu banget. Iya, biar Tuhan ngomong sendiri sama dia. Kalau kita dengar sesuatu, itu buat saya. Keluarkan selumbar dari mata kita. Banyak sekali reaksi negatif dari pasangan adalah gara-gara kesalahan-kesalahan kita yang gak bijaksana dalam menyikapi dia. Keluarkan selumbar dari matamu. Terima kasih teman. Saya mulai stres. C.S. Lewis bilang, tidak sulit untuk memaafkan satu luka. Nggak sulit. Tapi untuk mengampuni provokasi sepanjang hidup. Daily life. Setiap hari. Keep on forgiving. Tetap mengampuni. Ibu mertua yang galak. Suami yang bullying. Istri yang bawel. Anak perempuan yang selfish. Gimana caranya kita bisa melakukan ini? Itu yang C.S. Lewis katakan. Mengampuni kesalahan orang. Makanya kenapa temen lebih gampang dimaafin ya? Kenapa? Abis dimaafin kagak ketemu lagi sama dia. Iya. Kalau istri gimana? Ketemu lagi. Terus gimana? Dia bikin lagi kali. Kesel lagi nggak? Kesel lagi. Kalau teman enggak. Makanya kita lebih gampang hangout sama teman ya. Gitu. Kenapa? C.S. Lewis juga memang bilang susah. Untungnya C.S. Lewis nggak berhenti di sini. Dia lanjutkan. Hanya dengan mengingat siapa kita. Dan kemudian mengingat doa yang kita katakan setiap hari. Doa Bapa kami itu. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Dengan mengingat bahwa kita juga bukan orang-orang tanpa salah. Kita juga bukan orang-orang yang suci. Kita hanyalah orang-orang yang diampuni. Siapa yang diampuni? Tentu mereka yang bersalah. Jadi pointing out their mistake tidak membuat kita jadi lebih baik. Dan seringkali kita sulit mengampuni karena kita selalu merasa lebih baik dari dia. Nah, itu yang menghancurkan saudaraku. Jadi langkah berikutnya untuk kesatuan di dalam keluarga adalah apa? Ampuni kesalahan orang lain. Ampuni kesalahan orang lain. Berdoa untuk kesatuan, saling menanggung satu sama yang lain. Kalau ada perbedaan kecil-kecil, udah dah diemin. Doa wansui, udahlah angkat. Dan saudara tahu sampai sekarang saya nggak makan Vietnamese rolls lagi. Karena ada daun wansuinya, bukan karena restorannya tutup. Kalau sekarang ada lagi mungkin mau ya siangnya. Gitu. Seperti begitu teman. Tapi saya juga melatih diri untuk tidak lagi makan daun itu. Supaya apa? Supaya saya jangan pesan sesuatu yang terus kemudian kemakan oleh dia gitu. Ya, kayak gitu. Keluarkan selumbar dari matamu. Artinya apa? Perbaiki dirimu dulu, edify dirimu dulu. Ampuni kesalahan orang lain. If there is a genuine mistake, forgive. Forgive, jangan simpan-simpan itu. Ya? Setuju saudaraku? Dan sebelum kita pulang, hari ini saya ingin membagikan 3 keputusan yang perlu saudara ambil. Keputusan yang pertama adalah apa? Putuskan untuk senantiasa berkata-kata dalam kelemah lembutan. Semarah apapun saudara. Jadi saya punya usul begini. Kalau saudara lagi marah-marah banget, lagi sepanang-sepanang banget, don't say anything. Karena apapun yang kamu katakan pada saat marah, itu keluar dari dalam emosi kamu. Bukan yang sesungguhnya. And then you will say something that you regret for the rest of your life.
Dan ketika, dengar saya baik-baik saudaraku, ketika kata-katamu pernah melukai dia, luka itu nggak pernah sembuh total. Setiap kali kita ada di dalam kondisi yang sama, kita akan teringat lagi dengan kondisi itu. Oke? Putuskan untuk selalu berkata-kata dalam kelemah lembutan. Konflik itu adalah perbedaan ekspektasi. Itu konflik. Seharusnya konflik itu disikapi dengan positif. Kita dapat menegur dengan kata-kata yang baik. Nggak perlu nyindir. Nggak perlu membuat dia merasa terhina. Nggak perlu membuat dia merasa direndahkan. Tegurlah dengan kata-kata yang positif dan hati-hati. Kedua, senantiasa mengutamakan hubungan di atas kekecewaan. Ya, kekecewaan kita itu, saudaraku, wow, itu nggak berharga dibandingkan dengan hubungan kita. Jangan pertahankan kekecewaan. Anda sedang mengorbankan sesuatu yang berharga, hubungan. Saya sering bayangin seperti ini, Anda makan bakso, enak nggak bakso? Ada yang suka makan bakso di sini? Banyak kali ya. Makan bakso terus kurang kerupuk, gimana dong? Anda korek-korek dompet, cari nggak ada duit kecil. Ya udahlah, mercy kita jual buat beli kerupuk. Bego nggak itu teman-teman? Hah? Bego nggak itu teman-teman? Nah, ingat itu baik-baik setiap kali kamu mau menyimpan kekecewaan. Kamu sedang menjual mercy kamu untuk beli kerupuk. Ingat itu baik-baik. Oke? Jangan pegang kekecewaanmu. Karena hubunganmu itu jauh lebih berharga daripada kekecewaanmu. Ya? Yesus mati buat kekecewaan kita juga kok. Oke? Tapi Yesus nggak tebus hubungan kita. Itu tanggung jawab kita lagi. Jadi jangan jual mercymu buat beli kerupuk. Kerupuk apa? Kecuali buat saudara kerupuk itu hubungan. Aduh. Parah itu kayak gitu. Ya, kekecewaanmu itu kerupuk, saudaraku itu. Aduh, kerupuk. Diemin sebentar di luar juga terus apa tuh? Apa tuh? Melempem. Begitu melempem gimana? Ada yang mau makan kerupuk melempem? Intermezzo dikit ya. Jadi kalau saudara makan kerupuk yang dimakan apa? Suaranya. Betul? Kalau makan kerupuk nggak ada suaranya, kes, pasti nggak dibeli. Nggak enak, ganti. Cari yang ada suaranya, kes. Jadi makan itu beli kuenya. Kekecewaan itu cuman suara doang. Peces. Udah. Jangan dibela-belain. Hubungan itu yang inti. Ya, jaga itu baik-baik. Dan ketiga, senantiasa menjadi pembawa damai. Amin. Bodoh amat siapa yang salah. Yang penting hubungan terperbaiki. Percaya deh, kita punya Tuhan. Tuhan sanggup. Kalau yang keras kepala seperti saya aja bisa ditegur sama Tuhan ya Jos ya. Apalagi istri yang lemah lembut. Bisa kok. Bisa kok. Jangan hilang pendapat. Senantiasa berkata-kata dalam kelemah lembutan. Senantiasa mengutamakan hubungan di atas kekecewaan. Senantiasa menjadi pembawa damai. Mundur dulu sedikit biar saya boleh ngulangin sedikit. Jangan lupa 4 langkah ini ya. Berdoa untuk kesatuan. Jangan underestimate doa. Yang kedua, mau saling menanggung satu sama yang lain. Hal-hal kecil yang kalian kuat, tanggung aja udah. Jangan diperbesar gitu loh. Jangan diperbesar. Keluarkan selumbar. Edify yourself first. Tegur dirimu sendiri. Bentuk dirimu sendiri. Dan yang ketiga, belajarlah untuk mau mengampuni satu sama yang lain. Amin. Saya mimpi slide terakhir boleh. Ini boleh jadi bekal kita. Bahwa tanggung jawab kita adalah menenangkan konflik yang gak penting. Cuman beda daun bonsui, cuman beda hobi, cuman beda pilihan baju, pilihan warna. Itu semua yang gak penting-penting saudaraku. Gak usah diperbesar, gak usah diributkan, gak usah dibuat jadi sesuatu yang besar. Dan lihat yang berikutnya, apa? Create conflict untuk hal-hal yang important. Kalau itu masalah nilai, bicara. Kalau itu masalah dosa, tegur. Kalau kamu lihat suamimu
rada mulai cekakak cekikik mesra sama yang lain, jangan dibilang, oh itu hal kecil, mari tenangkan diri dan no, that's serious. Tegur dia. Pak, siapa itu? Kenapa? Periksa handphonenya. Bukan karena kamu mau tahu. No. Create conflict for important. Karena infidelity, ketidaksetiaan, itu adalah kehancuran yang sangat parah di dalam sebuah hubungan. Oke? Nilai-nilai penting sekali. Tegur. Dan kalau kita yang bersalah itu ditegur urusan nilai, bersyukurlah. Bersyukurlah. Sebab teguran dari Tuhan seringkali datang dengan pukulan. Bersyukur. Jangan sampai hubungan itu rusak. Amin. Tanggung jawab kita apa? Menenangkan konflik yang gak important, yang gak penting. Tapi untuk hal-hal yang penting, hal-hal yang mari berantem. Mari bahas. Mari tuntaskan semuanya.